Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri sambil memberikan salam kepada kiri kanannya, depan belakang, bilang katakan saya suka dekat Anda. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita dan kita memberikan hidup kita pada pagi hari ini kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa kalau kita boleh ada sampai pada hari ini itu adalah anugerah Tuhan. Dan kita juga percaya bahwa Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang melindungi setiap langkah kita, Tuhan yang melindungi kita dari kesehatan jasmani maupun rohani kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Yesus Kristus namanya. Janji Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya dan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila dia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bahkan Tuhan berjanji buat kita, dia akan memberikan panjang umur kepada kita dan memberitahukan keselamatan yang daripada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbeban berat diberikan bahu yang kuat untuk menjalani kehidupan. Kita percaya bahwa ibadah ini mengandung janji. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan kita percaya bahwa kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Kita diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, terima kasih untuk perlindungan-Mu hingga kami boleh ada pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap beribadah, sama-sama katakan amin. Di dalam 2 Korintus 10 ayat keempat, para warga kerajaan dikatakan the weapons of our warfare. Weapons, senjata. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bagaimana Kristus menghadapi peperangan rohani. Yaitu menggunakan cuma satu, adalah tertulis, firman Allah. Ada dua macam kelompok orang yang mengartikan firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Bible bukan mengandung firman Allah. Alkitab kita adalah firman Allah. Di luar itu tolak saja. Tetapi Yesus memakai yaitu firman Tuhan secara utuh. Dan iblis memakai strategi dengan memutarbalikkan artinya. Kita lihat di sini ada eksegese dan eksegesis. Ya, eksegese itu menerima firman Tuhan apa adanya. Ya, dengan urapan Roh Kudus biar Alkitab menerangkan Alkitab. Tapi kalau eksegesis itu daripada pikiran manusia. Dan juga disesuaikan dengan keadaan. Oh, sudah gak cocok dengan keadaan, gak perlu lagi ngusir setan. Bukankah kita punya dokter kesehatan jiwa dan sebagainya. Saya mau beritahu saudara, hidup ini adalah peperangan. Hidup ini bukan cuma kesempatan. Hidup ini adalah peperangan seumur hidup sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Karena itu perlengkapi diri saudara dengan weapons of our warfare. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa saya sering katakan use the word as a sword. Word ditambah S. Sword itu pedang. Dan pedang firman Allah lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Karena itu tiru Tuhan Yesus. Ya, kalau engkau anak Allah, jadikan batu-batu jadi roti. Adalah tertulis bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja. Manusia itu roh, jiwa, tubuh. Sekarang ini dengan AI, Bible yang akan diadakan Yuval Harari, yang namanya spirit itu nggak ada. Manusia cuma body ini. Apa bedanya kita dengan binatang? Cuma kita tidak punya ekor dan berjalan di atas kedua kaki. Saya mau beritahu saudara, itu tipu daya iblis. Jangan percaya. Tetapi hidup adalah peperangan. Use the word as a sword. Yang kedua, itu dengan doa. Doa sekarang yang paling diserang tuh doa berdoa dengan
glosolalia. Itu hubungan kepada headquarters. Kalau saya tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini atau menghadapi yaitu suatu pelayanan deliverance, kelepasan, saya berdoa syakara badara maria rasikaramai, dan Roh Kudus mewahyukan saya apa yang harus saya katakan. Saya masih ingat ada seorang pemuda dari Jawa Tengah mendadak ngomong bahasa Jepang, saudara. Ya, dan itu roh jahat yang di dalam dia. Dan Roh Kudus memberitahu setelah saya berdoa, Sengoku. Sengoku itu ternyata Sun Gokong, dewa monyet dalam bahasa Jepang. Mana saya tahu. Dan saya usir langsung keluar, saudara. Karena itu pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan apalagi perisai iman. Ketika musuh menyerang dengan panah-panah api, pakai perisai iman. Jangan lupa perisaimu diminyai dengan minyak ya. Jadi kalau ada panah, api bisa padam, bisa meleset, saudara ya. Puji nama Tuhan. Seluruh perlengkapan senjata Allah, pastikan ada belt of truth. Pastikan ketopong keselamatan. Dan juga bukan cuma pedang roh, tapi perlengkapan yang lain. Sepatu kerelaan mengabarkan Injil, bukan ogah-ogahan, tetapi militan. Ini yang kurang ya dalam gereja belakang ini. Karena yang diajarkan apa? Casual Christianity. Saya kalau menyampaikan firman Tuhan, saya selalu yaitu berpakaian dengan rapi. Pak, orang lain cuma pakai t-shirt, cuma pakai yaitu celana untuk jogging. Bapak sih kayak orang tua. Saya bilang peduli amat. Saya adalah perwakilan kerajaan Kristus dan saya menyampaikan firman Tuhan, bukan motivasi. Karena itu puji nama Tuhan, pakai seluruh perlengkapan senjata Allah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang kekasih. Saya percaya kita semua bersuka cita pagi ini, amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara, beri senyuman yang paling manis, coba sebelah kiri saudara, beri senyuman paling manis. Haleluya, kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita pagi ini. Mari kita bersuka cita saudara. Dia Allah yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita kita pagi ini. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji, meninggikan Dia, bersuka cita. Sebab Dia Allah yang baik. Mari sama-sama naikkan pujian. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, amin. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Katakan angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, amin. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, amin. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan bersorak-sorai, amin. Telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa.
sukacita surga, amin. Itulah kekuatan bagi jiwa, amin. Ku rasakan kasihnya di tengah badai yang mari yang percaya katakan, terima sukacita surga, amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada. Haleluya, haleluya, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagi, katakan sukacita. Penuhiku. Hey, mari yang menikmati sukacita dari Tuhan sama-sama dengan pujian. Terima sukacita surga, amin. Itulah kekuatan bagi jiwa, amin. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Oh, ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagi, katakan sukacita. Surga nyata. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, amin Tuhan. Patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, amin. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Haleluya, haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku, katakan takkan hilang, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacitamu Tuhan nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak
di hadirat-Mu, amin. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari biar umat Tuhan saja katakan. Ku buka hatiku, ku buka. Di hadirat-Mu, ambil alih Tuhan. Oh, oh, oh. Yes Lord. Di altar-Mu menyembah-Mu, ku buka hati untuk jamaah. Ini kami Tuhan, kami berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Kami buka hati kami hanya buat Engkau, kekasih jiwa kami, Allah yang kami cintai. Kami buka hati kami, ambil alih seluruhnya Tuhan. Ini kami bagi kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa seluruhnya hanya kepadamu saja. Kau yang layak, Kau yang layak. Biarlah Roh-Mu saja yang selalu menuntun kami. Haleluya. Kami percaya di mana Roh-Mu ada, di situ ada kemerdekaan, di situ ada damai sejahtera, di situ ada kelepasan. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau pagi ini. Sumber kekuatan, sumber penghiburan kami, sumber segala-galanya bagi kami pagi ini. Kami mengasihi-Mu, kami perlu Engkau Tuhan. Biar Roh-Mu saja yang memimpin kehidupan kami. Haleluya. Oh Lord, kami tak mampu tanpa Engkau pagi ini Tuhan. Mari biar kekuatan-Mu itu turun atas setiap kami pagi ini. Kemampuan dari Tuhan mengalir atas setiap kami pagi ini. Syabarana moraka patakarana masya. Haleluya. Hanya Kau yang layak kami puji.
hanya Kau saja dambaan hati kami Tuhan. Kau Allah yang mengerti setiap isi hati kami pagi ini. Mari saudara pribadi dengan dia pagi ini. Bawa apa yang ada di hatimu kepadanya pagi ini. Dia ada di tempat ini saudara. Mari bawa hatimu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, suka. Dengan segenap hati berkatakan, sejauh langit dari bumi, sejauh langit, amen, dari bumi, yes Lord, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh
terima kesembuhan dari Tuhan. Saudara yang lemah, terima kekuatan dari Tuhan. Haleluya, dia ada di sini, dia hadir di sini. Oh ya, dia Tuhan yang baik buat saudara. Haleluya. Begitu besarnya. Cek, katakan kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan kekuatanku. Sukacitaku. Oh ya Tuhan, Tuhan. Bukan hanya lip service kami mau bilang kau segalanya bagi kami. Tapi kami alami terobosan di dalam Engkau. Kami tahu bahwa kami bukan agama, bukan Kristen. Kami mengalami Tuhan dalam hidup kami. Tuhan ada di dalam kami. Kami bukan sekedar kumpul karena hari Minggu, tapi kami percaya Tuhan, waktu Engkau hadir, kami yakin kami yang sakit terima kesembuhan. Waktu Engkau hadir Tuhan, yang gak mungkin buat manusia, mungkin buat Tuhan. Terobosi keluarga-keluarga yang ada di sini Tuhan. Kau ada yang istri dingin dengan suaminya Tuhan. Kau ada yang suami merasa sudah tidak bisa mengasihi istrinya lagi. Kau ada anak-anak yang berontak dengan orang tuanya. Dan ada orang tua yang pakai lutut berdoa buat anak-anaknya. Bapak, aku percaya Engkau Tuhan yang mendengarkan kami. Engkau Tuhan yang menjawab kami. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang ada di sini dan merasa susah dengan bisnis Tuhan, dengan semua Tuhan tanggung jawab yang diberikan, seperti jalan tertutup. Tapi Tuhan bilang kepada kalian, Tuhan bilang bahwa when you have me in your life, when you have me in your company, waktu kau punya aku dalam perusahaanmu, dalam perusahaanmu, aku Tuhan yang dapat melakukannya gak bisa kau kerjakan. Karena andalan kita bukan uang. Andalan kita bukan apa yang kita lihat dengan materi. Andalan kita bukan apa yang kita lihat dengan pandangan kita. Tapi andalan kita adalah Tuhan yang punya langit, yang punya bumi, yang punya segala isinya. Dia Tuhan yang sanggup. Bahkan dia mempermalukan orang-orang yang bijak
orang-orang yang pandai. Dia mengangkat orang yang lemah, orang yang nggak bisa apa-apa. Dia Tuhan yang mengadakan yang nggak mungkin menjadi mungkin. Kibaba-baba-raba. Om-barataraba sandaralaya. Thank you Holy Spirit. Thank you God. Thank you Jesus. Mari bersyukur buat anugerah yang besar. Haleluya. Terus lawati kami dari depan sampai belakang Tuhan. Terus bicara buat kami Tuhan. Kami ada di sini. Kami mau bilang sesuatu untuk Tuhan. Saudaraku, curahkan hatimu pada Tuhan. Bicara sesuatu dengan Tuhan pagi hari ini. Banyak orang rasa tawar akhir-akhir ini. Rohanimu rasa tawar akhir-akhir ini. Saya tahu bukan apa yang kita rasa-rasa. Tapi yang perlu kita ketahui. Apapun yang kau sedang alami dalam hidupmu. Percaya bahwa dia Tuhan duduk di atas tahtanya. Dan dia Tuhan yang berdiam di dalam engkau. Terima kasih Tuhan. Kau datang dan peluk kami satu-satu. Kami terima kasih-Mu Bapa yang sudah merubah hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Bapak. Between you and God this morning. Antara saudara saja dengan Tuhan. Lupakan yang kiri kananmu. Lihat semua perjalanan hidupmu yang Tuhan bawa engkau sampai hari ini. Lihat semua apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu sampai pagi hari ini. We are so speechless, Lord. Betapa awesome-nya Engkau Tuhan. Tidak ada waktu lagi untuk kami mau mengatakan bahwa karena kami, tapi karena Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau mengasihi Roh Makassar. Engkau mengasihi keluarga-keluarga di sini. Engkau mengasihi generasi anak-anak kecil. Dan siapapun yang hadir pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk lawatanmu mendatangi kami satu persatu. Dan menyatakan dengan suara lembut bahwa Engkau berdiam dan jadi raja di dalam kami. Bicaralah Tuhan. Terus bicara bagi kami. Juga lewat firman. Thank you God. Thank you Jesus. Saudara feel free. Terasa bebas dalam hadirat. Terima kasih. Haleluya. Yes. I worship you. Thank you. Yes. Whatever the Lord leads you, apapun yang Tuhan tuntun saudara. Saudara mau datang dan berdoa buat orang lain, silakan. If you want to. You worship.
Bicaralah buat kami Tuhan. Bicaralah pagi hari ini. Thank you for the Spirit of the Lord and the anointing with the power of the Holy Spirit. Atas kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. You may be seated. Saudara silakan duduk. Saudara, kita semua ngalamin Tuhan dalam hidup kita. Amin. Pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan, tidak ada satupun yang dapat membatasi apa yang Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Saya merasakan bahwa Tuhan terlalu baik. Saya percaya saudara pun mengalaminya. Saya melihat perjalanan dalam melayani Tuhan. Sampai hari ini, saya bilang Tuhan dalam melayani saya nggak pernah mau satu hal, nggak mau bersungut-sungut. Nggak mau bilang Tuhan capek sekali, Kak. Enggak. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih mau pakai saudara, Tuhan itu hanya anugerahnya. Tuhan bisa pakai batu di luar saudara untuk bicara. Tapi Tuhan masih mau pakai kehidupan kita. Dan apa yang kita lewati dalam hidup kita hari lepas hari sampai hari ini. Just because of Him. Ngalamin terus Tuhan. Karena Dia akan mengerjakan terobosan yang baru dalam hidup kita. Mari kita buka firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-6. Saya dengan cepat aja akan bicara tentang ayat-ayat ini. Ayat 8 ayat. Ayat yang gak asing buat kita. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yesaya pasal yang ke-6. Ini adalah suatu kebudayaan saudara. Karena kita tahu bahwa kita bukan dari budaya dunia ini. Tapi kita masuk dalam budaya kerajaan Allah. Kita tahu bahwa budaya adalah kemampuan yang dapat mengubah kita tanpa kita sadari. Dan apa yang dialami Yesaya. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya baca ayat pertama, saudara baca ayat yang kedua. Dan ayat-ayat selanjutnya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Silakan saudaraku ayatnya yang kedua. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja yakni Tuhan semesta alam. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni bersama-sama. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ini kisah yang sangat menarik sekali saudara. Saya mendapatkan ayat firman Tuhan ini long time ago dan saya pun demikian buat saudara. Bagaimana Tuhan mau memakai kehidupan kita. Tuhan mau mengutus kita. Dikatakan di sini dalam tahunnya matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Kenapa harus tunggu Raja Uzia mati dulu baru dia bisa melihat Tuhan? Saudara, pada zaman itu Yesaya berbicara dalam zaman Raja Uzia. Yesaya banyak bernubuat. Bahkan Yesaya, saudaraku, makan sehidangan dengan Raja Uzia. Kehidupannya dijamin oleh Raja Uzia. Kadangkala, saudaraku, kalau kita menggantungkan harapan kita kepada seseorang, susah kita lihat Tuhan. Susah kita melihat tujuan Tuhan dalam hidup kita pada porsi yang sesungguhnya. Karena kita menggantungkan diri kita pada manusia. Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yesaya ini sebenarnya adalah seorang nabi saudara. Dia nabi yang dia bernubuat dengan luar biasa. Tapi
yang paling dahsyat, dia dapat melihat raja waktu Uzia ini mati. Boleh kita melihat sedikit tentang kehidupan Uzia? Saya rasa saya ingin baca sedikit 2 Tawarik pasalnya ke-26. Raja Uzia ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, berhasil, sukses saudara. Kalau dia berperang selalu menang. Sama raja-raja Israel pada saat dulu. Tapi waktu dia udah berhasil dilupakan Tuhan. Dia mulai saudaraku meninggalkan Tuhan, mulai congkak. Jadi Raja Uzia ini adalah gambaran kecongkakan hati manusia. Nah, 2 Tawarik 26, coba kita lihat ayatnya, bukan pasal 2, pasal 26, lihat ayat 4, ayat yang kelima. Kita lihat beberapa ayat di sini. Bukan pasal 2, pasal 26. Haleluya. Ini. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ayat yang kelima. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ayat yang keenam. Maka majulah ia berperang melawan orang Filistin, membongkar tembok Gad, Yabne, Asdod dan seterusnya. Dan dia berhasil. Coba lompat ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, ini raja, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah, pembakaran ukupan. Saudaraku, dia nggak boleh bakar ukupan, yang bakar ukupan itu hanya seorang imam saja. Tapi dia memaksakan dirinya dan dia meluap amarahnya. Ayat-ayat selanjutnya, apa yang terjadi dengan Raja Uzia? Endingnya saudaraku, Tuhan marah kepada Raja Uzia. Akhirnya dia kena kusta, lalu dia diusir dari bait Allah dan dia mati karena sakit kusta. Ini adalah sebuah narasi yang berbicara bahwa kalau orang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kebisaannya, mengandalkan kemampuannya sendiri, akibatnya bisa fatal. Kembali kepada Yesaya pasal yang ke-6, saya cuma mau lihat saudara gambaran daripada Raja Uzia ini. Apa yang dikatakan Yesaya 6 ayat yang pertama, tampilkan aja di depan. Ya, dikatakan di sini, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan julang, ujung jubahnya memenuhi bait suci. Kalau kita mengatakan bahwa jubah saudaraku, itu selalu berbicara tentang otoritas. Dan bait suci adalah gambaran pemerintahan Tuhan. Bait suci saudaraku adalah gambaran tentang bahwa Tuhan memerintah di dalam baitnya. Sebab itu Tuhan memberikan kepada kita otoritasnya. Tuhan memberikan kepada kita kuasanya saudaraku untuk memerintah di tengah-tengah dunia ini. Tujuan Tuhan menciptakan kita adalah dengan keserupaan dengan Kristus kita memerintah. Sebab itu kita memerintah kalau kita boleh menjadikan Tuhan menjadi raja tentunya di dalam kehidupan kita. Melihat Tuhan perlu sekali. Yesaya melihat Tuhan. Melihat Tuhan saudaraku, saya bilang tadi kepada anak-anak generasi juga bahwa we only can see. When we see God, waktu kita melihat Tuhan kita dapat melakukan sesuatu. Kalau kita nggak bisa melihat saudaraku, kita nggak bisa melakukan sesuatu. Kita perlu melihat. Ada lagu yang katakan waktu aku melihat Tuhan, aku merasakan waktu aku melihat Tuhan ada sesuatu yang tidak masuk akalku. I can see God, I can meet Him face by face. Saya ingat sekali waktu saya sekolah di Jepang, saudara. Kami suka ibadah bersama-sama, tapi kami punya waktu ibadah sendiri-sendiri juga. Jadi pergi morning devotion dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan. Saya kumpul di kamar, tiba-tiba teman saya ini datang. Lalu dia bilang gini, I see God, I met God. Aku ketemu Tuhan hari ini. Wow, aku lihat Tuhan hari ini. Saya pikir gini, kamu ketemu Tuhan di mana? Kamu lihat Tuhan di mana? Tapi sejak saat itu saya lihat hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Apakah kita bisa melihat Tuhan dengan mata rohani kita? Apakah kita bisa melihat Tuhan sebagaimana Tuhan yang duduk di atas tahta sebagai raja? Dia bukan hanya juru selamat dalam kehidupan kita.
Kalau kita mendudukan dia sebagai raja, berarti dia adalah penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Kalau hanya sebagai juru selamat, saudaraku, kita mau kita diselamatkan. Kalau hanya sebagai penyembuh, kita mau kita disembuhkan. Kalau hanya sebagai sumber segalanya, Jehovah Jireh, Allah yang memberikan kepada kita berkat yang luar biasa. Kita hanya mau terima semua berkat daripada Tuhan. Tapi kalau kita mau melihat dia duduk di atas tahta, kita terlalu percaya satu hal ini, saudara, bahwa dia yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Dan kita boleh masuk dalam rencananya untuk mau kehendak Tuhan. Satu-satunya yang boleh terjadi dalam hidup ini. Yang percaya katakan amin. Yang kedua. Next. Ayatnya yang kedua. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing punya 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ayatnya yang ketiga. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Saudara tahu apa artinya kudus? Coba saudara sama saya katakan kudus. Kudus itu, saudaraku, bahasa aslinya adalah kados, tentunya dalam bahasa Ibrani. Itu artinya separated unto God, dipisahkan untuk Tuhan. Bahasa Yunaninya hagios atau hagiosmos, yang artinya adalah separated unto God and used only by God. Artinya kita dipisahkan untuk kita hidup, dipisahkan dari dunia ini, saudaraku, untuk Tuhan. Supaya kita hidup dan dipakai hanya untuk Tuhan. Saya percaya Tuhan dapatkan orang-orang kudusnya di tempat ini. Rock Makassar adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Kuduslah kamu, Alkitab bilang, sebab aku ini kudus. Saya yakin Tuhan mau bawa kita masuk ke higher level, saudaraku. Kepada level yang lebih lagi dalam kehidupan penyeringan kita kepada Tuhan. Dalam kehidupan kekristenan kita kepada Tuhan. Jangan kita bilang, saya begini-begini saja. Wah, sudah luar biasa. Enggak, saudaraku, jangan puas dengan begini-begini saja. Saya percaya, saudaraku, kita separated unto God. Dipisahkan untuk Tuhan. Dan dipisahkan dan use only for God. Dipakai hanya untuk Tuhan. Di sini dia bilang bumi penuh kemuliaannya. Jadi agak sedikit kontradiksi. Kudus Tuhan semesta alam, memuji Tuhan. Tapi waktu naik penyembahan, bumi penuh kemuliaan Tuhan. Kita tahu kemuliaan artinya kualitas. Bumi penuh kualitasnya Tuhan. Saya yakin gini, waktu penyembahan kita naik di hadapan Tuhan, itu punya pengaruh dengan apa yang kita injak di bumi ini. Jadi penyembahan kita adalah penyembahan yang vertikal dan horizontal, saudara. Bukan kita cuma tahu jago nyanyi di gereja. Tapi kita juga mengalami kehidupan kita keluar dari pintu ini. Kita mengalami kemuliaan Tuhan, kualitas Tuhan dalam hidup kita. Sudah tahu tentunya, Bang Jo sudah ulang-ulang katakan tentang bagaimana Adam memelihara, dipercayakan kepada Tuhan memelihara taman itu. Mengusahakan taman itu. Yang dikatakan bahwa pekerjaannya adalah penyembahannya juga kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya pekerjaan kita, apapun, pengusahakah kita ahli accountant kah kita adalah orang-orang yang mungkin bekerja di mana saja, di pabrik, di toko, apapun saudaraku. Yang Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab dalam kehidupan ini. Saya terlalu percaya bahwa disitulah penyembahan kita kepadanya. Sehingga orang boleh melihat Tuhan, boleh melihat Kristus dalam kehidupan ini. Seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Seluruh bumi penuh dengan kualitas Tuhan. Berikutnya, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Saya sebut ini, saudaraku, berbicara tentang apa yang terjadi secara spiritual, ini juga harus kelihatan secara natural. Kita nggak perlu pisahkan antara spiritual dengan natural. Kita harus dapat melihat apa yang spiritual harus termanifestasikan secara natural. Jangan bilang, oh ini rohani.
ini hanya natural, hanya bukan rohani. Saya yakin bahwa kita ini spiritually natural and naturally spiritual. Waktu suami menyayangi istrinya, saya percaya bahwa itu spiritual. Itu bukan hanya natural. Walaupun dia bergerak secara natural menyayangi istrinya. Waktu istri tunduk kepada suami, yang perlu kita tahu bahwa suami dan istri itu perlu submit each other di atasnya, menundukkan diri satu sama lain. Tapi lebih ditekankan, hai istri tunduklah kepada suamimu, dan hai suami kasihilah istrimu. Saya yakin ini adalah energizing circle yang Tuhan mau itu terjadi. Karena kalau ini tidak terjadi bisa terjadi crazy circle. Suami sulit untuk mengasihi istrinya dan istri sulit untuk tunduk kepada suaminya. Saya yakin ini adalah spiritually yang natural, saudara. Banyak hal. Saudara memuji Tuhan, saudara pikir, wah ini hanya rohani, saya memuji Tuhan. Tapi saudara waktu kita memuji Tuhan, mulut kita saudaraku, mulut kita pakai untuk memuji Dia. Dua-duanya. Nggak dapat dipisahkan apapun, saudara. Kami kemarin baru melayani di acara di Surabaya. Ya. Anyway, Pak Jo sekarang ada di Surabaya. Dia ada pelayanan di gereja, satu gereja di sana, gereja Mawar Sharon. Dan kami berdua melayani keluarga dan juga single. Lalu saya mau bilang begini buat kita sekalian, bahwa Tuhan sedang memperhatikan keluarga-keluarga. Amin. Saya yakin Tuhan sedang memperhatikan hubungan suami dan istri. Mungkin saudara dari dulu juga Tuhan perhatikan kok Kak Ina. Tapi saya mau bilang begini, banyak saat ini keluarga-keluarga yang sedang berteriak, saudara. Banyak pasangan-pasangan yang sedang berteriak, membutuhkan anugerah Tuhan yang besar. Di tengah-tengah masa yang sulit ini, di tengah-tengah keadaan ekonomi yang sangat mencekik sekarang ini, saudara. Banyak hal terjadi, tapi saya mau bilang begini, buat para keluarga, suami istri, Tuhan ada dengan saudara. Kata saya sederhana, tapi bilang ini, Tuhan ada dengan saudara. Tuhan perhatikan saudara. Tuhan gak biarkan saudara. Tuhan saya sudah berdoa, Tuhan saya sudah buat ini. Kok enggak bisa sama saja? Berita saya hari ini, do not give up. Jangan menyerah saudara. Karena enggak akan lama lagi engkau akan melihat. Saya suka kutip ayat ini yang enggak pernah lihat oleh mata, enggak pernah dengar oleh telinga, enggak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan buat kita. Dan Tuhan mengasihi keluarga-keluarga ada di sini. Tuhan mengasihi anak-anak saudara. Tanpa disadari anak-anak saudara sedang berdoa juga buat saudara. Dan Tuhan dengar doa anak-anak saudara. Spiritually natural dan naturally spiritual. Ini kedewasaan rohani perlu sekali supaya kelihatan pada tindakan-tindakan natural kita. Saudara, saya sudah bilang tadi bahwa hal yang spiritual harus termanifestasikan juga dalam kerja sekuler kita. Bahwa apa yang kita yakini itu boleh termanifestasi di tempat di mana kita berada. Berikutnya, beberapa ayat dari yang terakhir, ayat yang kelima. Lalu kataku, celakalah aku. Aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Ini adalah suatu spirit yang perlu kita sadari saudaraku. Yang saya membahas tentang budaya yang namanya budaya ikatan. Yesaya sadar bahwa dosa yang dia buat itu bukan dosa biasa. Tapi telah menjadi budaya bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Aku najis bibir. Seorang nabi dapat mengatakan demikian. Karena aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibirnya. Ada pengaruh daripada kebudayaan yang ada di sekitarnya. Dan tanpa dia sadari, dia katakan celakalah aku. Pasal-pasal sebelumnya banyak bicara tentang celakalah aku.
Saudara bisa lihat pasal 1, pasal 5 yang ada di situ. Tapi waktu dia melihat Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan, aku melihat Tuhan sang raja ini, dia punya pengertian gini, ada budaya yang introspektif yang sangat kuat. Sehingga kalau budaya yang kita bisa introspeksi diri kita, saudaraku, kita bisa melihat keadaan kita sendiri. Yesaya melihat keadaannya sendiri. Kalau kita melihat keadaan kita sendiri dengan hal-hal budaya yang ada di sekitar kita, saudaraku, kita tahu bahwa kita harus mengambil langkah. Kita tahu bahwa kita harus mengambil suatu tekad dalam diri kita. Bahwa I'm not going to do what they do. Saya nggak akan mengerjakan apa yang budaya saya kerjakan. Karena saya tahu bahwa ini is not coming from the Lord. Bukan budaya kerajaan. Oh biasa itu. Korupsi di mana-mana. Nah, kita nggak ikut itu. Orang kawin cerai, kita nggak ikut itu. Dia anak Tuhan loh, dia hamba Tuhan. Tapi dia curang-curang di usaha, di perusahaannya. Tapi kok dia semakin diberkati? Diberkati sampai kapan? Dan saya mau bilang begini buat saudara. We are not going to follow. Kita nggak akan mengikuti. Karena kita tahu itu kebudayaan yang bukan datang daripada kerajaan Allah. Jangan iri hati melihat orang yang berhasil dalam hidupnya. Dan kita tidak tahu apa ending dalam kehidupan mereka. Yang paling sangat susah kalau Tuhan membiarkan itu. Bagus kalau Tuhan masih tegur. Tapi kalau Tuhan sudah membiarkan, itu artinya murkanya Tuhan turun. Seperti yang dialami oleh Raja Uzia. Dia sadar, dikatakan di sini, aku najis bibir. Karena aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Najis bibir ada hubungannya dengan najis di hati. Karena apa yang keluar dari mulut kita keluar dari hati kita. Kita perlu minta tentunya hatinya Tuhan menjadi hati kita. Di Alkitab juga dikatakan dalam perjanjian baru bagaimana Petrus, Yakobus dan Yohanes, Paulus sekalipun bertobat, saudaraku. Dia bertobat dari budaya yang salah, budaya Yudaisme. Kadang-kala ada hal-hal yang tidak kita sadari menguasai diri kita. Lalu kita anggap biasa saja. Saya ketemu sekelompok orang yang merendahkan orang lain. Kemudian dia berkata, memang mereka begitu. Lalu kita kemudian punya budaya menghakimi orang. Kita kadang-kala sangat susah kalau kita mulai menghakimi suku, latar belakang, kehidupan sosial daripada seseorang. Wow, lalu kita taruh trademark di dalam pikiran kita. Makanya dalam beberapa minggu ini bersyukur kita dilatih, diajar tentang disiplin dalam pikiran kita. Sehingga kita mempunyai pikiran Kristus. Karena kalau kita tabur pikiran, kita tuai kebiasaan. Kita tabur kebiasaan, saudaraku. Kita habit dalam kehidupan kita dan itu menjadi karakter kita. Dan tentunya karakter ini selalu berbicara kepada kekekalan. Saya nggak akan ulang apa yang dikhotbahkan minggu-minggu yang lalu. Tapi kita perlu menang atas pikiran kita. Karena pikiran kita bisa merusak kita sendiri. Tapi bisa juga memberkati kita. So we need to decide. Kita perlu punya decision. Punya keputusan di dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita. Makanya firman Tuhan datang lalu katakan yang baik, yang suci, yang mulia, yang sedap dengar, sebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Kalau kita pikirkan hal yang demikian, saya yakin Allah sumber damai sejahtera itu pelihara hati kita. Dan pelihara pikiran kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Saya kembali kepada hal ini. Ada hal yang kita anggap biasa, tapi tidak sesuai firman Tuhan. Kita harus berubah. Khususnya mulai tentunya di dalam pikiran kita. Ada pertobatan. Makanya tadi saya yakin bahwa Tuhan sedang banyak bicara buat kita.
kita perlu cek dasar daripada kebudayaan kita. Jadi kata kuncinya saudaraku, kalau kita jadikan Tuhan sebagai raja dalam hidup kita, saya yakin kita masuk dalam budaya kerajaan. Amin. Budaya kerajaan yang menguasai kehidupan kita. Bukan lagi saudara budaya najis bibir, bukan lagi saudaraku budaya egosentris, bukan lagi saudaraku budaya yang mementingkan diri kita sendiri, yang mau kaya sendiri, yang mau kita penuh sendiri saudaraku, yang mau nikmat sendiri. Tapi kita perlu untuk budaya yang menolong orang, amin. Budaya kerajaan, yang membantu orang, yang punya tangan ini saudaraku, ringan tangan bukan, tapi ringan tangan, ringan untuk menolong, amin saudaraku. Ringan untuk membantu orang, suka untuk tolong orang. Saya bisa melihat wajah-wajah orang yang suka tolong orang, banyak di sini. Saya nggak sebutkan nama saudara masing-masing. A lot, I can see, I can tell, saya bisa rasa. Orang Rock Makassar baik-baik. Amin. Haleluya. Kalau orang susah, kayaknya nggak enak kita. Kalau kita nggak tolong. Kadang-kadang banyak orang berteriak mungkin di kita punya HP. Tolong Kak, kasihan. Bantu Kak, kasihan. Nggak bisa tidur loh saudara. Kita nggak punya apa-apa, kita mau tolong, kita nggak bisa tidur. Dan waktu kita punya baru kita tolong, wow. Saya tahu bahwa memberi itu bukan hanya waktu kita limpah, amin. Memberi itu saudara, waktu kita pas-pasan kita memberi, menabur. Waktu kita kekurangan pun kita menabur. Tabur hidup, tabur semua yang Tuhan berikan buat kita. Dan ini yang saya mau katakan, ini budaya yang Tuhan mau untuk kita masuk di dalamnya. Untuk kita berdiam di dalamnya. Karena Yesaya melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Berikutnya 6, 7, dan 8 yang seorang dari serafim mendapatkan aku, diambil dari yang sempit dari semesta. Ayat yang ke-7, saya suka ayat ini bilang apa? Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Gak ada sepit lagi menyentuh bibir kita. Tapi percayalah darah anak domba Allah. Darah yang sangat berharga. Darah Yesus Kristus Tuhan sudah menguduskan kita. Menyucikan kita saudara. Sehingga kita orang-orang yang bukan lagi saudara menundukkan kepala kita. Kita mengangkat kepala kita. Karena Alkitab bilang gini, when the Son set you free. Waktu anak memerdekakan engkau benar-benar merdeka. Wow, kita bisa terbang seperti burung Raja Wali saudara. Kita boleh mengalami Tuhan, boleh mengalami diampuni, itu luar biasa. Kalau ada anak berontak dengan orang tuanya, tiba-tiba orang tuanya datang lalu bilang begini, nak, oh it's okay, I forgive you already. Dia peluk anaknya. Anaknya meninggalkan rumah sudah bertahun-tahun, saudaraku. Udah melupakan orang tuanya. Tiba-tiba kembali. Saudara, saya percaya bahwa orang tua tidak kau keluar dari rumah, enggak saudaraku. Dia peluk anak tersebut. Karena dia diampuni, dia dilupakan dosa-dosa dan pelanggarannya. Dan saya terlalu percaya waktu kita hidup, saudaraku, diperbarui oleh Tuhan. Tuhan sudah lupakan hal-hal yang ada di belakang kita. Kita masuk kepada perkara-perkara yang baru. Makanya Alkitab bilang begini, yang lama berlalu, yang baru datang dalam kehidupan ini. Iblis mau coba tunjuk-tunjuk dengan jarinya. Oh kamu begitu masa lalumu. You are like that. Then we want to tell the enemy. We want to tell the devil. You stop it. You shut up. Kau diam. Aku sudah lunas dibayar oleh darah Yesus. Aku baru. Tuhan punya rencana besar dalam kehidupanku. Tuhan memberkati aku, suamiku, dan anak-anakku diberkati oleh Tuhan. Wow. Terima suatu kelegaan yang luar biasa. Makanya saudara, kalau kita ngalamin Tuhan terobosi kita udah gak bisa bilang apa-apa saudara. Tuhan baik. Disuruh pergi kemana? Pergi ke Mamasa, pergi melayani. Saya dipanggil-panggil ke Mamasa, saya mau sekali. Bukan karena saya pikir Mamasa itu lain daripada Melbourne. Enggak saudaraku, saya cuma cari waktu. Kapan bisa pergi ke Mamasa? Haleluya. Kapan bisa pergi ke desa-desa? Saya mau sekali. Akhir-akhir ini saya banyak berpisah dengan suami dalam pelayanan. Dia ada di kota lain, minggu depan dia ada di kota lain, saya juga ada di kota lain. 2 minggu depan pun demikian. 3 minggu depan mungkin kita bisa bersama-sama di Melbourne mungkin. Saudaraku,
ada di tempat-tempat lain. Saya rindu untuk bisa melayani bersama-sama. Tapi saudara, saya mau bilang begini, saya melihat orang-orang yang datang pada Tuhan, orang-orang yang dilawat oleh Tuhan. Saya katakan, Tuhan, walaupun usiaku mau 60 tahun Tuhan, tapi saudara saya percaya 60, 70, 80 tahun sekalipun saudaraku, itu adalah apa saudaraku? Itu adalah golden age yang terus kita menyala-nyala dalam Tuhan. Saya nikmati saudara. Saya suka dengan banyak keluarga-keluarga di sini yang selalu perhatikan kesehatan kami. Habis ini tidur kok ibu, istirahat kok ibu. Wah, semua saudara-saudara Rock Makassar ini mengasihi kami dan saya bilang thank you so much. Tapi saya terlalu percaya juga saudaraku bahwa selalu ada anugerah yang besar dari Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita doing God's first in our life, waktu kita melakukan kehendak Tuhan, waktu kita saudaraku mendahulukan Tuhan, saudara pun demikian. Saya percaya Tuhan mendahulukan saudara. Amin. Yang saudara dapat sekarang ini, dalam hidup saudara, masih banyak hal yang banyak yang lebih di depan yang Tuhan sediakan loh buat saudara. It's not only like this, saudara udah puas. Terima kasih Tuhan. Enggak loh saudara. Ini bernubuat nih buat saudara. Saya yakin ada hal yang lebih besar lagi yang Tuhan sedang siapkan buat saudara. Bersiap-siaplah. Amin. Saya bisa melihat ada beberapa orang di sini yang Tuhan katakan bahwa, hey, there is a big things that God is going to do in your life. Bukan jangan cukup puas dengan apa yang sekarang, bersyukur dengan apa yang sekarang. Tapi ada hal yang lebih, sebab itu yang kita perlu kerjakan apa? Hati kita saudaraku diperluas saudara oleh Tuhan. Dengan kualitas Tuhan sendiri. Waktu kita mengalami pengampunan dari Tuhan, kita mengalami pemulihan. Saya yakin begini, kita perlu paham ini. Semua bentuk daripada pengampunan dan pemulihan yang Tuhan bawa bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi selalu datang dengan tanggung jawab. Coba saudara katakan tanggung jawab. Dan apakah tanggung jawab itu? Tanggung jawab ini yang terakhir adalah tanggung jawab yang kita siap diutus. Open statement. Siapa yang mau pergi untuk aku? Dan siapa yang akan aku utus? Ayat ini adalah suatu statement saudaraku, yaitu God is looking for someone. Statement yang cari orang, yang mengundang orang. Tuhan adalah Tuhan yang ajaib, yang berkuasa. Bisa bilang ini, Yesaya you go. Go. Enggak. Siapa mau pergi untuk aku? Siapa yang aku utus? Orang yang mengalami encounter dengan Tuhan. Saya percaya dia dapat memutuskan. Aku mau dipakai oleh Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Bukan ini aku Tuhan, utuslah Ibu Tini atau Ibu Ita. Utuslah aku. Sebuah availability untuk diutus oleh Tuhan. Sebuah availability ketersediaan yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan tidak cari orang yang mampu. Tuhan cari orang yang mau. Tuhan tidak cari orang yang bisa. Tuhan cari orang yang tersedia. Yang available. Yang katakan pakai aku Tuhan. Saudara nggak dipakai semuanya seperti kami. Untuk berdiri dan berbicara. Menyampaikan firman. Tapi saudara dipakai dengan semua apapun yang Tuhan sudah install dalam hidup saudara. Dan itu sama dengan orang yang menyampaikan firman di atas mimbar ini. Sama, enggak ada bedanya. Sama, berkatnya sama. Urapannya yang Tuhan berikan buat saudara, urapan dari Roh Kudus yang sama. Because God sees your heart. Enggak ada keren-kerenan dalam melayani Tuhan. Yang melayani Tuhan adalah dari hati kita. And God sees our heart. Yang siap katakan ini aku Tuhan. Pakailah aku. Saya selalu bilang begini. Kalau saya naik pesawat tidak ada orang, satu orang pun yang turun dari pesawat ini yang gak dengar nama Yesus yang duduk di samping saya. Harus dengar nama Yesus.
Tadi malam dari Surabaya, sudah malam. Sudah landing, saya belum cerita Yesus sama ini orang di sampingku ini. Dari mana Ki? Tinggal di mana Ki? Rupanya dia orang Surabaya. Ibu ngapain di Makassar? Oh saya pulang ke Makassar, saya ada pelayanan besok di gereja. Saya bilang, kamu percaya Yesus enggak? Terima, kenal Yesus. Tuhan Yesus mengasihimu. Saya baru mau ngomong Tuhan Yesus mengasihimu, mukanya langsung muka pepaya. Saya bilang enggak apa-apa, yang penting dia tahu Yesus mengasihi dia. Yesus memperhatikanmu. Kemana-mana saudaraku. Enggak peduli kamu pakai kerudung atau tidak. Saya tidak ngomong agamanya. Tapi ngomong bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia mengasihi engkau. Dia mati di salib. Dia hidup lagi. Buka punya hati. Terima Tuhan. Kemarin orang yang angkat barang saya di Surabaya. Berdoa minta Tuhan Yesus masuk dalam hati. Dia ikutin doa saya. Saya percaya bahwa benih yang ditabur gak kembali dengan sia-sia. Walaupun doanya gak sempurna. Tapi saya yakin Tuhan adalah Tuhan yang akan bekerja dalam hati seseorang. Siapa mau pergi untuk aku? Siapa yang akan aku utus? Mari kita katakan ini aku, utuslah aku. Tuhan berkati saudara sekalian. Mari bangkit berdiri kita berdoa. Bapak hamba sudah selesai bicara tapi biar Roh Kudus terus bicara dalam hati kami. Bapak hamba berdoa dari depan sampai belakang Tuhan. Siapapun kami dalam ruangan ini. Kau terobosi kami dengan budaya penyembahan, budaya pertobatan, dan budaya yang siap diutus oleh Tuhan. Karena kami adalah representative of Christ Kingdom. Terima kasih Tuhan. Biar lawatanmu turun atas kami hari ini. Adakah saudara yang butuh Tuhan hari ini? Saudara taruh tanganmu di dadamu. Saudara yang mau komitmen di hadapan Tuhan. Aku mau masuk dalam terobosan yang baru dengan Tuhan. Taruh tangan di dada saudara. Dan berdoalah. Terima kasih Tuhan. Kau lihat tangan-tangan yang taruh di dada kami. Holy Spirit just touch us. Terima kasih Tuhan. Terima dari Tuhan Bapak. Terima dari Tuhan saat ini. Pegang tangan istrimu. Aku berdoa dalam nama Yesus. Biar terobosan baru terjadi atas kehidupan kita. Karena Tuhan sudah rancangkan perkara bagi kita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan aku berdoa buat suami istri ini. Pegang tangan istrimu. Lawat Tuhan. Hanya orang yang rendah hati yang tahu kebutuhannya. Dan mereka tahu kebutuhan mereka, mereka perlu Engkau. Terima kasih Tuhan. Ada yang hal-hal yang Bapak sedang doakan sekarang. Yes God, I feel you Jesus. Tolong ibu ini Tuhan, dia perlu Engkau. Hamba gak banyak bicara dengan dia tapi Tuhan. Yes, my soul. Mereka perlu Engkau. Terus lawat-Mu bagi mereka. Berseru kepadanya selama ini Engkau. Terima dari Tuhan, Bapak Ibu terima dari Tuhan. Bapak aku berdoa. Lawatan-Mu Tuhan buat suami istri ini. Yes, Lord. I feel
feel Jesus in this place. I feel Jesus in this place. I feel Jesus. We feel you, Jesus. I feel Jesus. Lord Jesus. I feel Jesus in this place. Yes, my soul was burn within me, oh Lord. I feel Jesus in this place. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Oh yes God, amin. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, kami berseru. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Yesus, kami berseru. Yesus, 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 ku berseru. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Mari biar umat Tuhan saja katakan Yesus, 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 ku ber. Namamu, yes Lord, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Mari sekali lagi dengan segenap hati mengatakan Engkaulah Yesus, Raja. Yesus, kami berseru. Yesus, 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 ku berseru. Amin, yes. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Amin. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Hamba percaya Tuhan yang lemah sudah dikuatkan. Yang sakit sudah terima kesembuhan. Yang kekurangan diberi kecukupan bahkan kelimpahan dari Tuhan. Bahkan lebih daripada itu. Kami terima pengurapan yang baru dari Tuhan. Kami siap untuk dipakai oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Bagimu kemuliaan,
bagimu hormat syukur selama-lamanya dalam nama Yesus. And everybody say amen. God bless you, silakan duduk, saya kembalikan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita semua diberkati ya, amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih buat Ibu Ina yang sudah menceritakan firman. Biar itu menjadi kekuatan dan kami mau hidup di dalam mengubah pola pikir hidup kita. Terima kasih. Kita akan memberikan persembahan, doa persembahan. Ada beberapa jenis persembahan. Yang pertama itu persembahan perpuluhan, persembahan misi, persembahan diakonia, dan juga ada persembahan Natal. Dan persembahan itu ada 3 cara. Yang pertama melalui kiris, yang kedua melalui transfer, dan yang ketiga itu tunai. Yang tunai Bapak Ibu dapat mengambil amplop di belakang lalu dapat mengisinya di kotak persembahan. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini kami ada semua. Itu karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini dan Engkau yang telah memberkati kami Tuhan. Biarlah kami boleh bersyukur Tuhan. Saat ini Bapa kami datang, kami membawa persembahan kami Tuhan. Biarlah kami mau memberi dengan sukacita Tuhan. Persembahan-persembahan kami Tuhan. Biarlah boleh berguna untuk pelayanan di tempat di gereja ini Tuhan Yesus dan untuk pelayanan misi dan diakonia Tuhan. Tuhan yang memberkati kami Tuhan dengan berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang juga yang memberkati kami di minggu-minggu yang baru untuk kami tetap Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap apapun. Dalam kondisi sesulit apapun, dalam keadaan ekonomi yang tidak baik-baik saja Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati kami dan Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami Tuhan. Ini syukur kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, saya percaya kita tetap bersuka cita sampai dengan saat ini, amin. Dan kita baik saudara, amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita bangkit berdiri, kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik. Wow, haleluya. Tak usah ku takut, amin. Allah menjaga, katakan tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, pelihara.
Katakan dengan iman, Dia besar. Amin. Wow. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Katakan dengan iman, berkatnya, berkatnya melimpah. El Shaddai. Sekali lagi katakan, berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord, berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang wedding anniversary dalam minggu ini, Tuhan diberkati oleh Tuhan. Apen dan Felix diberkati oleh Tuhan. Pak Wempi, Ibu Nevi diberkati oleh Tuhan. Pak Erwin, Tuhan yang ulang tahun ditolong oleh Tuhan, diberkati dengan limpahnya Tuhan. Bahkan kehidupan mereka menjadi kehidupan yang membawa Tuhan, hadirat Tuhan kemanapun mereka berada Tuhan. Dan keharuman Kristus mengikuti kehidupan mereka. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan kami siap terima berkat daripada Tuhan. Kami angkat tangan-tangan kami Bapa. Apapun dikerjakan oleh tangan-tangan kami ini, Kau buat berhasil dalam nama Yesus. Tangan kami menjadi tangan kesembuhan. Waktu kami tumpang tangan orang sakit, orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Tangan kami boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Tangan kami boleh menjadi tangan-tangan pemulihan dan tangan-tangan kemenangan. Kau sinari kami dengan wajah-Mu dan memberkati kami dengan berkat daripada Bapa. Anugerah kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang diberkati katakan bersama. Amin.